I know, I'm just going to be like, concentrate on your work because you have tough competition with me now. 13 Juni 2021, nama Kareena menjadi trending topik di Twitter untuk diboykot. Para pengguna Twitter bereaksi besar-besaran kepada Kareena karena isu dari laporan media India Hangama yang menuliskan Kareena meminta tarif honor yang terlalu tinggi untuk film yang akan mengambil cerita tentang karakter Dewi Sita. Sebesar 12 crore atau setara dengan 24 miliar rupiah lebih. Kareena disebutkan bersikap tidak manusiawi pada kisah Dewi Sita yang sangat dihormati bagi kaum agama Hindu. Mereka mulai menyeret kembali kontroversi Kareena yang menikahi pria Muslim Saif Ali Khan. Dan terparahnya di tengah kontroversi boykot Kareena untuk film Dewi Sita itu, pengguna Twitter juga mengancam memboikot sutradaranya kalau ngotot memakai nama Kareena di film tersebut. Belum jelas apakah Kareena sudah mengatakan iya kepada film itu, tapi yang jelas trending boykot itu sudah melebar kemana-mana. Ada beberapa alasan mengapa tarif Kareena di film Dewi Sita mengundang banyak reaksi. Pertama, orang bingung dengan keputusan Kareena menaikkan honor selangit dari sebelumnya yang hanya berkisar rata-rata 6 hingga 8 crore. Alasan kedua, mereka menyebutkan bahwa Kareena kini sudah menjadi Khan. Ia mungkin sudah masuk Islam, kata beberapa pengguna Twitter. Untuk itulah, kata mereka tidak ingin melihat nama Kareena yang seperti pengkhianat agama di film tersebut. Namun menurut beberapa laporan, mengapa Kareena meminta harga sebesar 12 crore untuk peran Sita tersebut? Dikarenakan film akan diambil dalam waktu yang cukup lama. Film membutuhkan waktu berbulan-bulan di sementara Kareena baru saja menyambut putra keduanya di bulan Februari kemarin. Saat ini belum ada info resmi dari tim Kareena terkait hal ini. Begitulah aura seorang Kareena Kapoor, di mana orang-orang yang membenci dan mencintainya terlalu memperhatikan apapun yang ada pada dirinya. Orang-orang mungkin membandingkan harga Kareena dengan Deepika setelah Padmavati atau dengan Kanggana setelah Queen, tapi karir Kareena tidak akan tersaingi hanya karena dibayar lebih rendah. Deepika Kanggana masih butuh waktu selama Kareena lakukan untuk dijadikan pesaingnya. Lihat pesaingnya di tahun 2000-an, adakah yang seberhasil Kareena menetap di industri? Dan inilah beberapa rangkuman seluruh kontroversi yang besar atau bahkan yang tak masuk akal dari Queen Kareena Kapoor. Dating advice for Sarah. Don't date your first hero. The audience has made us. Nobody else has made us. The same people pointing fingers as also. They are only making these nepotistic stars. ना आप जा रहे हो ना film देखने, तो मत जाओ. Nobody has forced you. Dan faktanya baru saja di tahun 2020 kemarin, Kareena menjadi salah satu aktris yang mengguncang debat nepotisme setelah kepergian Sushant. Video lama Kareena yang mengatakan dalam wawancaranya untuk Sarah Ali Khan, jangan mengencani pasangan aktor pertamamu di film, menjadi 3 video teratas yang mengundang kemarahan besar warganet. 2 video lainnya berasal dari Alia Bhatt dan Sonam Kapoor. Kalau itu belum cukup mereda, Kareena menambahkan lagi percikan api lainnya di tengah kontroversi yang mengatakan, kalianlah yang membuat kami aktor nepotisme menjadi besar di industri. Kenapa menyalahkan itu kemudian, kata Kareena. Melalui debat itu juga Kareena memunculkan fakta bahwa Ranveer Singh yang dipuja dan dibandingkan dengan Ranbir Kapoor sepupunya adalah bukan 100% aktor luar. Ia dan Sonam masih satu hubungan keluarga, kata Kareena. Dan penutup dari kontroversi Kareena dalam debat nepotisme itu, ketika ia keluar mendukung Ria sebagai sesama wanita yang dituduh dan dipenjara karena kepergian Sushant. Dan di saat ini semua terbukti salah, bukankah para netizen terbukti hanya berbicara tanpa logika? A member of a political party has made statements saying that the Khans promote love jihad. My view on that is something irrelevant, that doesn't matter. But in England, I'm very interested because with all these things happening in the world, the British government is amazing with their Asian residents, Indian and Pakistani people who live there. I don't think you'll find silly remarks like that happening very often with the British press. Akar dari kemarahan para pengguna Twitter yang ingin memboikot Kareena dari peran Dewi Sita ini sebenarnya terletak dari pernikahan beda agamanya dengan Saif Ali Khan.
Itu terjadi pada tahun 2012 ketika Kareena dalam bahaya besar yang mengundang kemarahan banyak orang. Saif Kareena saat itu diolok-olok, dikata kasari dan diancam oleh para garis keras di internet. Mereka bahkan menuduh Kareena masuk Islam untuk dinikahi Saif Ali Khan. Untuk itu Saif Ali Khan mengklarifikasi pada sebuah media utama India mengatakan bahwa ia tidak membenarkan pernikahannya adalah jihad cinta. Saif juga mengatakan ia tidak percaya pada pernikahan antar kasta dan mengikuti agama tertentu. Harus dicatat bahwa hingga saat ini Kareena tidak masuk Islam karena pernikahannya. Temur was born. Firstly, what happened about his name was just ghastly, and I will never forget it. And it's obviously scarred me deeply as a person and as a mother. What I name my child, what I call him, is completely my discretion and of nobody else's concern. Why is this happening to this, 2-month-old baby who barely opened his eyes? Setelah pernikahan dan klarifikasi Saif Ali Khan tentang jihad cinta, ternyata itu belum cukup. Setelah kelahiran putra pertamanya, warganet menemukan satu hal lainnya cara untuk mengolok-olok Kareena. Taimur yang berarti besi dari bahasa Turki kuno atau di Persia yang dikenal sebagai pemimpin besar, tampaknya tidak sejalan dengan pemikiran warganet. Nama itu menjadi trending Twitter dan mereka mulai mengartikan dan mengganti nama itu sesuka hati mereka. Itu masih belum cukup ketika warganet tersebut penasaran dengan berapa biaya pengasuh Kareena. Setelah sumber terdekat Kareena menjelaskan bahwa biayanya sebesar 1,5 lakh per bulan, mereka malah mengolok-olok Kareena menyebutnya malu menjadi seorang ibu yang memperkerjakan orang lain untuk kehidupan rumah tangganya. Kareena Kapoor's face has been put on it as a campaign without her permission. What do you think about such things and how Bollywood is always a target? India is a democracy. You have a right to do what you want. You guys have a right to an opinion. We have a right to an opinion. But that does not mean you can enforce anything on anyone. Love is the most beautiful thing in the world. It brings people together. Even if it's religion, it preaches only love. So why would you have any bhedbhav jo hum kehte hain? Dan ini adalah puncaknya ketika Kareena harus berurusan dengan yang namanya jihad cinta. Sebuah persatuan kelompok wanita Hindu yang bernamakan Durga Vahini memakai wajah Kareena yang ditutup sebagiannya berwarna hitam untuk mengkampanyekan sesuatu yang disebut korban karena menikah dengan Muslim. Poster itu dibuat tanpa sepengetahuan Kareena yang beralasan untuk mencegah wanita Hindu lainnya mengikuti kehidupan seleb idola mereka. Kelompok itu memiliki pemikiran bahwa Kareena telah mencuci otak wanita Hindu lainnya untuk melakukan hal yang sama. Kelompok ini bahkan tidak takut melakukan kampanye jihad cinta itu secara terbuka. Mereka menantang Kareena mengatakan, kalau Kareena bermasalah atau terganggu dengan hal ini, pintu pengadilan selalu terbuka untuknya. Namun Kareena di kesempatan lain mengatakan bahwa ia hanya tahu dengan hubungan yang disebut cinta, bukan dengan embel-embel jihad di depannya. Kareena, you said that your character of Avantika in Kurban is the best role you've got since Geet in Jab We Met. What makes this role so special? Avantika is subtle, she's very, very real, she's very intense, very sensitive, very emotional, just very, so stands for integrity, for her love. Berikutnya masih berhubungan dengan poster Kareena, yang ini mungkin beberapa kelompok marah karena beralasan. Poster film Saif Kareena yang berjudul Kurban mungkin sedikit menyinggung beberapa pihak politik tertentu. Shiv Sena yang berkuasa di Mumbai memprotes keras poster pertama film itu yang menampilkan gambar tak layak. Anggota Shiv Sena bahkan mengirimkan sari untuk Kareena agar ia menutupi tubuhnya. Dan sebagai konsekuensinya, jika poster itu tidak diubah, akan ada pemboikotan dan pelarangan tayang di beberapa daerah. Sementara Kareena diam ditanyakan perihal ini, Saif Ali Khan mempertahankan pendapatnya mengenai poster itu mengatakan, jika poster itu menyinggung bagian tertentu yang tidak disengaja, kami akan menyelidiki bagian mana yang salah. Poster itu tetap dijadikan poster utama meski beberapa poster lainnya juga dirilis. Kita tidak tahu apakah Kareena hari ini menyesal membuka Instagram untuk berbagi momen kepada penggemarnya.
Kebetulan saat itu Karina berbagi penghormatan untuk mendiang pemain bola basket legendaris Kobe Bryant dan putrinya Jaina pada peringatan kepergian mereka. Di kolom komentar, malah netizen menyesalkan Karina tidak memposting tentang protes petani yang lagi hangat-hangatnya saat itu. Di sementara Priyanka dan Kanggena berseteru gara-gara hal ini. Beberapa komentar haters menyebutkan, masa bodoh dengan idola para artis, juga ada yang mengatakan bisa makan apa selebriti kalau tidak ada petani. Memang Karina belum berbicara soal protes petani yang membuat heboh dunia itu. हम लोग दोनों सलमान के इतने बड़े फैन हैं. वो खुद टाइगर है, इंडस्ट्री के टाइगर है. तो सलमान इज लाइक, ही इज ग्रेट एंड वी कांट इवन थिंक ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट वे. Di luar daripada kontroversi yang dibuat dan ditempatkan untuknya, ada juga kontroversi pernyataan yang dibuat sendiri oleh Karina yang menimbulkan kehebohan. Ia pernah mengatakan Salman Khan adalah aktor yang buruk. Saya sama sekali bukan penggemar Salman, kata Karina. Saya tidak menyukainya dan saya biasa mengatakan kepadanya bahwa dia membosankan sepanjang waktu. Sementara dia diserbu oleh penggemar Dabang karena pernyataannya itu, Karina di kesempatan lain mengatakan cintanya kepada Shah Rukh. Shah Rukh Khan memiliki daya pikat yang membuat setiap gadis ingin membawanya pulang ke orang tuanya, kata Karina. Aku benar-benar jatuh cinta kepadanya. Jangan tanya saya tentang Shah Rukh Khan karena jika saya mulai, saya tidak akan berhenti berbicara tentang dia selama berjam-jam, tambahnya.